Tolonglah jangan dikatakan Yesus itu menikah. Oke, terima kasih teman saya, silakan. Oke, jadi Bang Suma, kita kembali kepada poin yang tadi. Bagaimana cinta kepada Tuhan itu, mumpung saya ada data, Bang Suma. Ya, jadi itu di Matius 10 ayat yang ke-37. Saya bacakannya, Bang Suma. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, berarti mengasihi bapak, orang tua lebih daripada Tuhan, ia tidak layak bagiku, ia tidak layak bagi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada Tuhan, ya, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Ya, bahkan dikatakan di sini, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, Bang Suma, di sini kecintaan kami kepada Tuhan itu kami dituntut untuk lebih daripada orang-orang yang bahkan lebih dekat kepada kami. Kami dituntut seperti itu. Saya kasih contoh. Apabila orang tua saya memerintahkan saya sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya akan menolak untuk melakukannya. Karena kecintaan saya kepada Tuhan itu lebih daripada orang tua saya, atau lebih dari orang yang terdekat sama saya. Nah, orang tua kan kebanyakan memikirkan bagaimana kebahagiaan anak-anaknya, bagaimana anaknya ini bisa bahagia, sehingga orang tua pasti dia tidak akan menerima apabila anaknya ini memutuskan untuk mengikuti Tuhan, ya kan? Dia sudah pasti tahu mengikuti Tuhan kan pasti dia akan menderita karena dia tidak bekerja untuk menghasilkan uang. Itu contoh kecil. Berarti sudah pasti orang tua mengarahkannya untuk, oh jangan kerja ikut Tuhan, Anda harus bekerja di perusahaan, ya kan? Nah, disitulah letak bagaimana kami harus mengambil satu komitmen bahwa kami harus cinta kepada orang tua lebih daripada Tuhan, atau kami cinta kepada Tuhan lebih daripada kepada orang tua. Itu maksud ayat itu. Nah, saya ingin tahu kalau di Bang Suma itu bagaimana meletakkan apabila saat Bang Suma dihadapkan dengan kedua pilihan tadi, yaitu orang yang terdekat dan kepada Tuhan. Itu apa yang Bang Suma lakukan menurut keimanan Bang Suma? Silakan. Iya, kalau di Islam itu tidak bisa dipisahkan, karena justru ketaatan kami kepada kedua orang tua kami adalah cerminan cinta kami kepada Tuhan kami, karena Tuhan kami yang memerintahkan untuk kami cinta dan memelihara kedua orang tua kami. Nah, bagaimana kalau misalnya orang tua kami beda akidah? Allah Subhanahu wa taala justru menerangkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyembah selain daripada aku, maka jangan engkau mentaati atas perintah itu, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan perbuatan baik. Itu. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi yang mewahyukan Al-Quran mengatakan bahwa kamu harus menjaga hubunganmu dengan kedua orang tuamu. Bahkan dikatakan jangan kamu berkata kepadanya. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin. Nah, itu dia. Jangan kau berkata dan jangan kamu membentak keduanya.
Akan tetapi wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang baik. Ini perintah. Perintah untuk menghormat sehormat-hormatnya kepada kedua orang tua. Itu di Islam. Kalau dia murtad atau dia beda agama, kata Allah, jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati hal tersebut. Akan tetapi tetaplah pergauli kedua orang tuamu ini di dunia dengan ma'ruf, dengan baik. Al-Quran surah Luqman ayat 14 ayat 15. Jadi taat cinta kepada Allah tidak bisa dipisahkan dengan cinta kepada orang tua. Baik dia itu Islam atau dia tidak Islam. Tetap kami wajib hukumnya mencintai kedua orang tua. Tak ada yang bisa memisahkan itu. Allah tidak memisahkan, Allah tidak membenci. Seperti yang saudara bacakan, apabila dia tidak orang datang kepada aku tidak membenci ibunya, istrinya, ayahnya. Kalau di Islam itu tidak pakai yang kayak gitu, Bang. Maaf, silakan. Oke, terima kasih Bang Suma. Siap. Tapi di sini saya lebih masuk ya, yaitu tadi Bang Suma mengatakan bahwa apabila kita mengasihi orang tua kita, mencintainya, itu harus bersama-sama. Ya, itu saya setuju. Tapi di sini saya lebih masuk lagi Bang Suma. Yaitu tadi di satu sisi Bang Suma sudah sedikit mengakui bahwa di lain sisi orang tua Bang Suma misalnya beda iman. Bang Suma tidak boleh mengikuti, ya kan? Nah, berarti wujud ketaatan Bang Suma itu tidak ada juga. Berarti Bang Suma juga secara tidak langsung tidak mengasihi orang tua Bang Suma. Kalau saya mengatakan hal demikian. Nah, saya akan maju lagi Bang Suma. Ini tertulis di sini ya, di Matius 10 juga. Itu kita bisa lihat dari ayat 28. Dan jika kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, ya, takutlah terutama kepada Dia atau kepada Tuhannya yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, jadi kami diajarkan untuk tidak khawatir ya. Di ayat 29-nya tidak boleh khawatir tentang apapun itu, karena burung di udara pun itu dipelihara Tuhan ya. Di ayat 30 ya 31-nya itu sudah jelas ya. Bahkan di sini di 32-nya, setiap orang yang dengan satu patokan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Nah, saya ingin tahu Bang Suma, jika orang tua Bang Suma meminta Bang Suma untuk tidak mengakui iman Bang Suma di hadapan manusia, apa yang Bang Suma lakukan? Apakah Bang Suma lebih memilih untuk taat kepada orang tua Bang Suma karena kecintaan Bang Suma kepada orang tua Bang Suma, atau Bang Suma memilih untuk lebih taat kepada Tuhan, atau Bang Suma memilih untuk lebih taat kepada dua-duanya, yaitu orang tua Bang Suma suruh mengakui di depan manusia, tapi karena di saat itu ya karena orang tua Bang Suma yang meminta, ya Bang Suma supaya taat kepada orang tua Bang Suma mengakui bahwa oh Bang Suma tidak cinta kepada Tuhan. Nah, karena Bang Suma memilih taat kepada orang tua. Tapi setelah di luar itu baru Bang Suma mengakui. Apakah Bang Suma memilih melakukan keduanya sehingga terlihat taat kepada orang tua, tapi di satu sisi juga Bang Suma taat kepada Tuhan, atau Bang Suma memilih bahwa taatnya hanya kepada Tuhan saja? Silakan Bang Suma. Oke, baik. Tadi saya rasa sudah cukup di dalam Al-Quran surah Luqman. Di situ dijelaskan wasainal insan biwalidai hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin dan seterusnya. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini perintah Allah. Jadi perintah Tuhan itu harus kita taati untuk berbuat baik. Jadi ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua,
itu sama halnya kita taati, kita kasih, kita cintai Tuhan kita. Karena itu adalah perintah Tuhan kita untuk mencintai kedua orang tua kita. Nah, bagaimana kalau orang tua kita itu beda keyakinan? Apa kata Allah? Perlakukan mereka fit dunya ma'rufan. Lakukan hubungan kepada keduanya dengan perbuatan yang baik. Pergauli mereka dengan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Itu perintah Al-Quran. Beda akidah, orang tua kita bisa taat atas segala perintah-perintah yang lain. Kita boleh kemudian hidup bersama dengan beliau. Tapi yang satu itu kita tidak bisa. Karena lakum dinukum waliyadin. Engkau ayahku, engkau ibuku. Tetapi kita beda keyakinan. Pada saat aku sholat, aku sholat. Pada saat engkau gereja, silakan gereja. Itu Al-Quran. Itu Al-Quran. Nah, sedangkan mohon maaf. Yang saya pelajari selama saya belajar tentang kristologi. Di dalam kitabnya orang Yahudi. Ulangan 13 nomor 6. Dan seterusnya, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, anak laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu sendiri, ibumu, ayahmu, membujukmu, diam-diam, katanya mari kita menyembah kepada Tuhan lain. Apa kata dalil di situ? Bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat harus mengikutinya. Ini perintah, Bung, di dalam Bible, tapi bukan kitabnya saudara. Itu kitabnya di Yahudi. Terjemahannya aja yang Anda pakai. Ulangan 13, apabila anak ibumu, istrimu maksudnya, saudaramu laki-laki, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, maka jangan kamu mengikuti dia, tetapi bunuhlah. Bunuhlah dia. Bang Juma. Itu dalil. Iya. Bang Juma. Iya bang, Ya. iya bang. Di sini kita membahas tentang kitab kita masing-masing, Bang. Tapi Oh Abang iya. Sorry. membahas kitab orang lain. Oke, sorry. Saya fokus, Bang. Oke, siap. Bang Rami, saya ambil sebentar, Bang, ya. Jadi di sini ini kita masuk ke tema sebentar, Bang Juma, ya. Oke, silakan. Nah, ini tema yang saya buat di sini kan, siapa yang bisa mengampuni dosa? Tentu jawabannya adalah Tuhan. Sepakat kan, Bang? Sepakat. Ya. Jadi di sini kan selalu saya minta 3 hal di sini sesuai dengan kitab suci kita masing-masing. Sejauh ini belum saya dapat, sejak saya buat tema di sini belum saya dapat jawaban. Selain mungkin nanti di Bang Juma beda jawabannya gitu. Itu yang saya harapkan gitu dia, ya. Iya. Jadi di sini 3 hal yang kita butuhkan, apa saja itu? Nah, siapa yang mengampuni dosa? Oknumnya. Siapa yang diampuni dosa? Oknumnya. Siapa yang menjadi saksinya gitu dia. Itu yang selalu saya minta di sini sesuai dengan tema ini. Dan itu yang pernah ada, yang pernah nyata, yang pernah terbukti, sehingga kita percaya bahwa Tuhan itu memang bisa mengampuni dosa dan ada buktinya. Abang paham apa yang saya maksud? Saya sangat paham. Oke. Jadi di sini kan saya selalu mendahului teman-teman bahwasannya seperti yang saya buat, saya bawa di sini datanya, tapi di sini saya selalu membawa tentang Matius 9 ayatnya ke-2 sampai ke-8 di sini. Bahwasannya siapa mengampuni dosa, oknumnya yang saya bawa adalah Yesus di sini. Nanti Bang Juma nanti tolong jelaskan sama saya seperti yang saya bawakan di sini sesuai dengan kitab suci Abang sendiri, Bang, ya. Oke. Di sini apa ketiga hal itu yang saya bawa di sini saya akan bacakan. Kita tidak perlu berbantah-bantahan, tetapi sesuai yang ada saja kita kasih, Bang Juma. Paham, Bang? Iya, silakan Bang. Saya ikut aja. Oke. Selama nggak ada hujatan, berarti saya sambil tiduran. Lanjut. Oke, Ya. Juma, sebentar. Sebelum kamu baca tappingan itu ajaran Islam atau apa itu? Bang Apa Speder. itu, Bang? Bang Speder itu Coba moderator, nggak usah dulu, Bang Speder. tapping di bawah moderator, kontrol orang yang tapping. Jangan sampai kita menghujat di sini.
Ya. Iya, kalau ada moderator nanti moderator aja yang membisukan, biarkan aja Bang. Paling bisa kamu tegur itu umat-umat Islammu, pengikutmu tuh kepanasan di bawah tuh. Iya, bagi Santai teman-teman aja Bang, santai aja yang Bang. di bawah, Biasanya itu terjadi. Kalau Santai aja. aku juga bisa, aku bisa taping juga. Aku ngomong di sini juga bisa. Silakan aja Bang, kalau itu menurut Abang Bang bagus. silakan. Abang Speder, Jadi coba host, dulu Bang. moderator atur ya. Atur yang Iya, baik. fokus dulu Bang, fokus dulu, fokus. Karena kita di sini mau santai, kita fokus dulu. Bebas siapapun nanti yang bernarasi, bebas semua teman-temannya. Minta nanti siapa saja mau bernarasi. Nah, di sini kan saya selalu membahas tentang tema saya yang saya buat. Nah, saya buat di sini tentang tema apapun yang orang bawa, saya selalu tidak pernah membantah gitu dia. Memang sampai segitu penyampaiannya gitu dia. Yang saya bawa di sini adalah Matius 9 ayat 2 sampai 8. Dikatakan di sini bahwa siapa oknumnya yang mengampuni dosa yang saya buat, Yesus orangnya, karena dia adalah Tuhan bagi kami orang Kristen. Mungkin dari yang lain nanti apa juga nanti Bang Juma bawa, itu terserah Bang Juma. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menghujat? Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun dan pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Jadi di sini kita jangan saling membantah dulu. Yang saya minta di sini ketiga hal itu sesuai dengan kitab suci Abang. Mungkin beda nanti jawaban dengan yang lain, itu yang saya harapkan. Silahkan Bang Juma. Iya, baik. Tolong di mute yang lain kalau bisa ya. Jadi gini saudara, kalau di Islam itu jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dijelaskan di dalam Al-Quran Maha Pengampun, dan gelar Maha Pengampun itu tidak diberikan kepada makhluk. Iya, mungkin Abang Juma bisa kasih ayatnya sama saya, oknumnya siapa yang mengampuni dosanya, dan oknumnya siapa yang diampuni, dan siapa menjadi saksinya nanti. Surah apa dia Bang? Mungkin saya ingin belajar di sini Bang. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 110. Allah diterangkan. Bang Rames bisa buka Bang? Allah Ghafur Rahim. An-Nisa ayat 110. Entar saya Allah Ghafur Rahim. Boleh saya bernarasi sambil dilihat? Silakan Bang. Oke, baik. 110 kan? 110 ya. Allah Maha Pengampun. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Kalau pengampun itu sifatnya hanya level manusia. Nah, kemudian di dalam Al-Quran diterangkan surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika engkau ingin dicintai oleh Allah dan ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sebab Allah itu Maha Pengampun, bukan hanya Maha Pengampun, tetapi Maha Penyayang. Itu dalam Al-Quran. Kayaknya Bang Juma nggak paham apa yang saya maksud Bang, belum paham. Nah, di sini tadi kan saya mengatakan bahwa fakta yang pernah ada yang telah terbukti bahwa Tuhan itu pernah mengampuni dosa si A atau si B. Yang saya minta di sini, di mana siapa orangnya dan siapa saksinya. Itu saja yang saya minta Bang. Kalau kaidah seperti makhluk Yesus,
Jangan bilang Yesus. Di sini kan kita Ya kan Yesus makhluk, Bang. Gimana ceritanya? Anda saya akan menginginkan bacakan. Ini kan saya akan bacakan sesuai dengan kitab suci saya. Saya bawa tadi ayatnya itu Yesus karena Yesus kan manusia pada saat Yesus Iya kan? begitu. Bentar, Bang. Iya kan Tuhan bagi kami. Itu Abang diam dulu. Abang nggak bisa membantah itu karena kami meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Jadi yang saya minta sama Bang Juma hanya yang 3 kali ini, kalau ada kasih ayatnya, pernah Tuhan mengampuni dosa si A dan apa ada saksinya gitu dia. Itu saja yang saya minta. Saudara ini mohon maaf nih, izinkan saya bicara dulu ya. Saudara jangan gunakan standar agama Anda dengan agama Islam. Anda Tuhannya manusia, kami bukan manusia, Tuhan kami. Gimana ceritanya? Sedangkan Ya, Yesus mengatakan sabar saudara, sabar. Yesus itu mengatakan apa? Bapak ampunilah dosa mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kan Yesus masih berdoa kepada Tuhannya. Emang Bapak bisa dilihat? Abang Juma kan sudah saya katakan jangan dulu bantah. Ini kan sesuai dengan kitab suci masing-masing, ada seperti itu atau enggak. Lucu abangku ini. Abang mau minta sesuai dengan kitab masing-masing, tapi Anda menginginkan Islam harus sesuai dengan maunya Anda. Kan lucu. Enggak, artinya ada atau enggak gitu aja. Standarnya kami wallahu ghafurur rahim. Berarti intinya enggak ada kan gitu kan. Loh kok ini Tuhan kami loh. Kalau manusia, Nabi Muhammad diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, dikatakan di sana apa? Beliau diutus oleh Allah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Nabi Muhammad. Iya, saya paham, Pak. Yang saya minta di sini. Al-Jumu'ah ayat 2. Beliau Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Bahwa Tuhan itu pernah mengampuni dosa itu agar kita bukan lagi mengampuni kalau Nabi Muhammad mensucikan. Mohon maaf, coba semua diam dulu. Jadi begini, dua-duanya tidak saling paham ini. Ini yang host minta ini. Ada nggak tertulis bahwa Tuhannya Bang Suma pernah dosa siapa yang pernah diampuni, sedangkan Bang Suma sudah bilang bahwa Tuhannya bukan manusia, jadi tidak langsung tampak seperti itu. Nah, akan tetapi di sini salah pemahamannya antara keduanya. Yang saudara host minta kalau boleh ya, kalau bukan Tuhannya kan Tuhannya tidak serupa dengan manusia ya, mungkin Rasulnya Nabi Muhammad wa yuzakkihim. Ya silakan. Silakan ditunjukkan datanya di mana bahwa Rasulullah itu pernah mengampuni dosa siapa. Mengampuni itu kan memaafkan, Bung. Memaafkan, mengampuni itu memaafkan. Apa yang masalah? Silakan dilanjutkan. Coba tadi dibaca ulang Al-Jumu'ah ayat 2 itu apa? Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka. Nabi Muhammad itu mensucikan, Bung, bukan mengampuni lagi, lebih tinggi. Ini kan dia mengampuni, komunikasikan orang. Loh, mengampuni itu masih pekerjaan rendahan. Ini beliau mensucikan, ya. Gila nggak? Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan. Yesus diutus untuk mengampuni. Kalau Nabi Muhammad mensucikan manusia. Yesus menghapus itu dosa dalil. Semuanya. Tidak ada dalilnya Yesus menghapus dosa. Kau ambil jari-jari saya lima-limanya. Kalau ada dalilnya Yesus mengampuni dosa. Saudara, santai. jari-jari saya kamu ambil, gorok leher saya kalau ada dalilnya Yesus mengampuni dosa. Gorok leher saya. Leher saya kamu ambil. Leher saya saudara boleh ambil kalau ada dalilnya Yesus mengampuni dosa. Ambil leher saya. Ambil. Kecuali Anda menggunakan bahasa terjemahan. Nah, tapi kalau original teksnya nggak ada. Bang Juma, itu saudara. Bang Juma. Ya. Abang tadi kan mengatakan Allah itu tidak kelihatan. Dan melalui memang Tuhannya Yesus juga nggak kelihatan, Bang. Jangan bahas ini khusus Abang kitab suci Abang, jangan Abang bawa yang lain. Nah, di sini yang saya tanyakan di sini kan tentang siapa yang bisa mengampuni dosa.
Jawabannya Pencipta kan Tuhan. langit dan bumi. Tuhan saya Maha Jawabannya Tuhan, Pengampun. kan? Jawabannya Allahu Tuhan, Ghafurur kan? Rahim. Ya, Tuhan. Nah, ini kan abang mengatakan kalau Tuhan secara langsung nggak bisa, kan gitu kan? Bukan nggak bisa, kok nggak bisa? Coba Anda baca kitabnya orang Yahudi. Aku mendengarkan doa dari surga dan aku mengampuni dosa orang-orang hambaku dari surga. Ini yang saya minta kitab Ya, abang. sama. Al-Quran saya mengatakan Wallahu Ghafurur Rahim. Aku Allah nanti Maha pengampunan Pengampun dosa lagi Maha Penyayang. Itu nanti pengampunan dosa itu menurut abang itu nanti pembuktiannya atau sudah pernah terbukti itu aja. Allah Maha Pengampun. Nabi Muhammad mensucikan pembuktiannya umatnya. nanti atau sudah pernah ada. Sekarang kalau di Tuhan Anda pembuktiannya apa? Hanya dengan berkata kan, dosamu telah diampuni. Mana buktinya? Dengan ucapan kan? Buktinya Apa? orang lumpuh ini berjalan, Bang. Kalau Nabi Isa biiznillah, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa itu atas izin Allah. Begitu juga Yesus. Nabi Isa Aku tidak jangan dapat. samakan dengan Yesus. Isa Tuhan kan dia atau apa? Saya dalam Al-Quran saya Nabi Isa melakukan mujizat izin Allah. Yesus juga begitu. Dosa itu siapa, Bang? Tuhan, Yesus tidak mengampuni dosa. Kasih dalilnya kalau ada. Ini kan dia. Saya kasih leher saya kalau ada Yesus mengampuni dosa. Aku bilang, Abang kan leher tidak saya bisa kau mau ambil. Aduh, Leher Bang. saya kau gantung di Monas kalau ada dalilnya Yesus mengampuni. Diam dulu. Di sini kan Tuhan Yesus itu kan Tuhan bagi kami. Maka yang saya minta bagi abang itu Tuhan itu siapa yang bisa mengampuni dosa dan dalilnya di mana bahwa pernah mengampuni dosa seseorang, kan itu saja yang saya minta. Buktinya apa? Saksinya mana? Kan cuman ucapan, Bang. Yesus juga cuman ucapan. Mana buktinya? Begini Bang. Gimana Suma. orang ini? Tuhan saya bukan Allah-Allah. Tuhan saya bukan ular. Nggak seperti Tuhan Anda. Tuhan Anda itu punya bisa dilihat. Jadi gitu. Nah, sekarang Bapak bisa nggak dilihat Bapak? Bisa nggak? Bang Suma. Ketawa. Enggak. Saya memang begitu, saudara. Kalau sudah berhadapan dengan orang-orang tak berakal, saya memang begitu. Kalau masih berakal, saya santun. Tapi kalau sudah mulai lingu-lingu, mulai beleng-beleng, kalau sudah mulai beleng-beleng ya kayak gitu. Yang saya minta juga ada nggak Bapak mengampuni dosa? Ada nggak Bapak mengampuni dosa? Kalau kamu sebentar ya Bang Jo sebentar, pluralin dulu ya. Kalau kamu punya akal, apakah Allah menghapus dosa? Iya, wallahu ghafurur rahim. Dalilnya tadi tanya kalau Allah menghapus dosa. Di mana ayatnya dalam Al-Qur'an? Ali Imran ayat 31 Cak Ayu. Sebentar, Ali Imran ayat 31. So paten, so pintar, sebentar. Emang bisa baca Quran? Dulu ya. Inilah saudara-saudaraku Kristen. Kasihan kali kalian ini ya Allah ya Karim. Yesus aja minta ampun kepada Bapa. Tenang dulu. Yesus manusia yang minta doa, minta ampun. Santai saja Bang Juma. Kalau mau dicari diam dulu. Saya santai, Bung. Saya santai. Iya. Santai. Biarkan dulu dicari. Silakan Anda baca. Nah, silakan. Ya, aku bacalah. Katakanlah dalam kurung tidak ada, dalam Arabnya tidak ada Nabi Muhammad. Iya, makanya belajar original teks. Mencintai Allah, ikutlah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Mengampun lagi Maha Penyayang. Yang aku tanya, menghapus, bukan mengampuni, menghapus. Nah, ayo coba buktikan. Allahu Akbar, Masya Allah. Mengampuni itu artinya menghapuskan. Memang mengampuni artinya memaafkan, tapi tidak menghapus dosa. Ayo, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Dengar ya, Nur Alim aku bilang. Allahu Akbar. Jangan. Siapa yang dua-duanya apa dan batu yang mana yang menghapus dosa? Makanya saya Allahu sudah Akbar. Kalian diskusinya kemana-mana soalnya. Iya, soalnya tadi di dalam iya, soalnya tadi dia malu, saudara kita ini malu di Ulangan 13. Ternyata boleh membunuh kedua orang tua anak kita kalau mengajak kita keluar dari agama. Jangan dua-duanya. Aku cuma minta datanya Allah menghapus dosa.
Coba. Tadi sudah dibacakan, kau sendiri yang baca, Di koplak. sini tidak ada kata menghapus. Dengar Nur Alim. Menghapus Kamu dengan kata- mengampuni. Dengar dulu. Dengar ya Nur Alim. Iya, berarti begini, Dengar, begini, Nur Ali. saudara Silver, saudara Silver, begini. Allahu Akbar, Berarti Masya Allah. kalau kita bertobat sungguh-sungguh, berarti pasti dosanya diampuni, Bang Suma. Iya dong, itu Al-Quran. Jelas, itu Pasti pasti. Gini, Nur Alim kamu dengar ya. Dengar ya Nur Coba Alim. Bang Suma Iya gimana jelaskan bang? saya. Jangan terlalu nampakkan Coba- kebencianmu, saudara. Nah, kita buktikan kebenaran. Kita buktikan kasihan, kebenaran, kasihan bukan atas kebencian. nama ajaran kasihmu itu yang cuman Jangan hoax. bawa kasih sini, kita buktikan kebenaran. Satu-satu kalian ngomong. Kasih teman-teman. hoaxmu Ya, jangan terlalu ini- dipamir, saudara Spider. Santai aja. Saya minta coba nanti Bang Suma, tapi ini Iya. sebenarnya bukan poin pembicaraan saya sih. Tapi Iya. ya sudah terlanjur, jadi ya saya hanya apa aja. Ingat ya, Nabi tolong- Muhammad itu menghapus ya, mensucikan ya. Ingat Iya, itu. iya. Oke, Itu oke. dalam kurung, dalam kurung, Bang Suma, tidak ada Nabi Muhammad. Mensucikan wa yuzakihim. Jangan sakit hati. Santai kita Sebentar. pahami dengan jawaban itu kan Ya. Allahu Akbar. mensucikan kan. iya, Iya. sebentar. Nah, itu Bang Suma, saya mau lanjutkan. Kalau memang itu mensucikan, Yes. yang saya minta tadi kan 3 hal di sini. Adakah di sana dikatakan saksinya atau enggak? Itu aja. Nabi Muhammad saksinya sejazirah Arab sampai hari ini. Nabi Muhammad. Nah sekarang Yesus siapa saksinya di Yahudi hari ini? Saksi Muhammad dari Hong Kong. Jangan dulu ke sana, Bang. Ayo. Bang, gimana Paulus sih? siapa saksinya Paulus? Ayo. Konsisten, Bang. Ini Abang jawab sesuai dengan kitab suci Abang saja. Jangan, Abang, Makanya kemana-mana. ini saudara saya kan ditanya, sejazirah Arab saksinya Nabi Muhammad. Sejazirah Arab mengimani beliau, menjadi makmumnya. Paulus siapa di Yahudi jadi makmumnya? Enggak ada, cuma dipatikan. Dosa, Bang Juma, dosa yang saya minta, dosa siapa yang diampuni itu? Oknumnya siapa? Itu yang saya minta. Saya kan bawa oknumnya orang lumpuh. Buktinya dia bisa berjalan. Di Ya, sini kalau pada mengatakan, masa itu tidak ada orang lumpuh di zamannya Nabi Muhammad. iya siapa orangnya? Yang nggak ada orang lumpuh. Nggak ada orang lumpuh saat itu. Gimana cerita? Bukan hanya orang lumpuh, Bang Juma. Diam dulu. Di sini yang saya Apa lagi? minta 3 hal saja kepada Bang Juma. Kalau Abang mengatakan itu Nabi yang mengampuni dosa, dosa siapa yang diampuni Nabi? Siapa Nabi, orangnya? astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Saya mengatakan nabiku mensucikan, bukan menghapus dosa, Iya, mensucikan. mensucikan. Kita nggak tolak. Di sini siapa yang disucikan dosanya? Kami umat Islam disucikan, ya Allah ya Karim. Kami umat Islam disucikan. Kami disucikan oleh Nabi Muhammad. Bingung. Nah sekarang Ini sekarang salah coba Anda satunya- tunjukkan kepada saya. Salah satunya oknumnya itu Seluruh yang umat disucikan. Islam disucikan oleh Nabi Muhammad. Al-Quran Oke. surah Al-Jumu'ah ayat Oke. 2. Oke. Itu Kalau dalil. abang bawa Itu dalil. terbanyak. Sekarang Anda hanya mengatakan Yesus mengampuni orang buta. Yesus mengampuni orang lumpuh. Sekarang boleh nggak? Bang Juma, ini ada spam di sini kawan-kawan abang. Nah, mungkin kita tidak bisa akan lanjut ini kalau ada spam seperti ini. Kenapa kalian kenapa? 192 orang di sini. Apa sih tujuan kalian meneping seperti itu, teman-teman? Apa tujuan Ya, kalian? kira aja mereka kepanasan, kita bongkar sini ajaran Al-Quran gitu. Ci bongkar Ini ada mie. spam ini. Ci Ada spam. Karena di sini tadi Bongkar Nur Ali mie. bilang, tidak ada Allah yang bisa menghapus Ada dosa. spam masuk. Jadi harus saya Dalilnya berikan. sudah Ini- jelas di Ini situ. tidak bisa, ini Dek. tidak bisa. Kamu matamu Bang Juma, kalau teman-teman Bang Juma seperti itu, kita tidak bisa melanjutkan seperti ini. Kenapa teman saya? Karena di Kenapa? Ada apa dengan Ini ada teman spam saya? ini, ada spam 300 ini. Nanti ini ada laporan ini. Kepanasan mereka Jo, kepanasan mereka di bawah, kepanasan gurunda mereka dihajar di sini mereka kepanasan. Jadi gini teman-teman, saya hanya minta kepada Bang Aduh, Juma, Spider manusia pemimpi. siapa oknum yang telah diampuni dosa,
Dan apa dampaknya kepada orang yang sudah diampuni dosa itu? Abang Juma mengatakan saksinya semuanya orang. Kan? Iya dong, jelas itu. Kalau anda saudara, itu hanya Anda baca di surat kabar yang tidak diimani oleh orang Israel. Siapa yang mengimani Matius? Kitab Matius. Kitab Matius. Kitab Gimana ini? Bisa kalau saudara. Diam dulu. Gini ya, kalau abang mau bahas kitab suci abang, itu saja jawabannya di kitab suci abang. Jangan kemana-mana kitab suci orang tapi lain. Anda bertanya menjadikan kitab Anda sebagai standar. Kan itu koplak namanya. Kenapa? Anda bertanya. Ini saya minta Bang Juma. Anda pakai standar Bible bertanya kepada Quran, itu udah nggak nyambung. Pernah nyata Tuhan itu mengampuni dosa seseorang? Itu standarnya dari Biblemu, kawan. Yesusmu turun dipotong nanotnya, itu standarmu. Jangan kau pakai di standar kami. Jangan kau pakai. Jangan kau pakai standar kitabmu. Saya malah mengatakan kepada saudara, kepala saya boleh kau gantung. Udah turun dulu Bang Juma. Kalau Bang Juma sudah ngomong seperti itu, udah kena terpaksa. Bentar teman-teman. Kalau udah ngomong seperti itu, artinya tidak sesuai lagi dengan apa kita sepakati gitu dia. Saya harus turunkan begitu dia. Nah, di sini kita tidak ada penghinaan, tidak ada penghujatan. Nah, siapapun dia saya pasti akan turunkan. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa khas tentang pertanyaan kitab suci kita masing-masing, jawabannya kitab suci kita gitu dia.